warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Aulia. Saya dari kelas P2K Teknik Informatika dengan NIM 1955201 Baik, di sini saya akan mendemokan tentang aplikasi sederhana penentu nilai data mahasiswa ya. Di sini saya menggunakan NetBeans IDE 8.2. Langsung saja kita run ya, run file. Di sini kita punya desain seperti ini, kita isi nama lengkap. Kita isi, semisal kita punya nilai 90, tugas mandiri 90, luasnya 90. Kita hitung, maka di tabel outputnya akan keluar hasilnya ya, dengan hasil nama Cindy Aulia, nilai rata-ratanya 90,0, grade-nya A, hasilnya lulus. Kita ubah lagi angkanya ya. Kita hapus dulu. Sini fungsi buat tombol button ini terdapat banyak fungsi ya. Ada hitung, hapus, simpan, dan keluar. Kita lanjut contoh, semisal nilainya kurang dari rata-rata 70. Kita punya output dengan nilai nama Cindy Aulia, nilai rata-rata 70,0, grade-nya C, hasilnya lulus. Kita buat tidak lulus. Di sini outputnya kita lihat dengan hasil nama Cindy Aulia, nilai rata-rata 50,0, grade-nya D, dan hasilnya tidak lulus. Kenapa? Karena nilainya di bawah rata-rata. Kita coba lagi. Misal nilainya lebih 110 deh. Kenapa di sini keluar tanda seperti ini? Karena nilai yang kita input itu nilai tidak di antara 1 sampai 100, dikarenakan kita sudah menginputnya atau mengaturnya itu dari nilai 1 sampai 100 saja ya. Jadi lebih dari 100 itu tidak bisa atau tidak ada hasil. Terus kalau semisalkan kita isi data nilai ini menggunakan abjad bukan
angka ya, 80. Nah, di sini juga ada message pemberitahuan kalau misalkan masukkan angka 0 sampai 9 aja. Kenapa? Ya karena kita input datanya itu pakai angka ya, bukan pakai abjad. Misal 20. Kita hitung. Otomatis hasilnya error kan, nggak bakal keluar. Karena apa? Karena di sininya kita menggunakan abjad bukan angka. Hapus. Jadi kurang lebih itu ya yang dapat dihasilkan dari contoh data aplikasi sederhana ini. Kita lanjut fungsi button simpan. Apa itu dia? Coba. Luasnya 90. Kita hitung hasilnya. Sindaulia mempunyai nilai rata-rata 90,0, grade-nya A, hasilnya 10. Kita simpan. Hasil disimpan dalam file. Kita lihat filenya di sini. Dan di sini kita punya hasil simpanan data kita, dimana hasilnya itu nama Sindaulia, nilai rata-rata 90,0, grade-nya A. Oke, dengan nilai terus kita pakai tombol keluar untuk keluar dari aplikasi. Next, selanjutnya saya akan menjabarkan search atau codingannya ya. Baik, di sini kita mempunyai kelas public class dengan nama penentu nilai mahasiswa. Yang pertama, kita mempunyai search, fungsi dari tombol button keluar, yaitu integer replace sama dengan job option pen. So null tanda kutip yakin keluar tanda petik konfirmasi keluar aplikasi. Job option J option yes underscore not underscore option. If replace sama dengan 2 kali J option pen yes or option. System.exit. Selanjutnya kita mempunyai short untuk button hitung. Untuk form kosong, jadi ketika kita memasukkan nilai tanpa sebelum mengisi nama, itu biasanya akan keluar form masih kosong. Kita coba ya.
Oke, misal kita tidak mengisi namanya dulu, kita langsung ke nilai. Semisal ya. Nah, ini dia message yang keluar ketika kita tidak memasukkan nama lengkap. Di sini pasti bakal message-nya yang keluar error. Form masih kosong. Karena apa? Karena nama lengkap atau data yang harusnya diisi juga atau terlebih dahulu itu tidak kita isi ya. Kita langkah datanya itu. Oke, kita hapus. Keluar lagi. Dan di sini saya mempunyai variabel dengan menggunakan tipe data string nama sama dengan text field nama lengkap .get text. Tipe datanya kita dari yang UTS kita punya double UTS sama dengan double dot parse double dalam kurung text field UTS get text double tm sama dengan double dot parse double tf get text. Tipe data untuk UAS juga kita menggunakan double UAS sama dengan double parse double text field UAS get text. Untuk rata-ratanya pun kita menggunakan double rata-rata. Dan untuk hasil kita menggunakan string grade hasil. Kenapa kita menggunakan tipe data double? Karena si nilai atau hasil yang akan keluar kita inginkan itu di belakang komanya itu masih ada angka. Jadi semisal nih kita contohin lagi ya. Ini kita punya data sembilan puluh. Kita hitung. Oke, hasilnya di sini ada output nama Sindaulia nilai rata-rata 90,0. Yang dimaksud dari short tadi kenapa menggunakan tipe data double, kenapa nggak pakai string atau yang lain? Karena pakai integer maksudnya ya. Kenapa nggak pakai integer atau data yang lain? Karena yang kita inginkan di sini kita mempunyai suatu nilai itu dimana lebih spesifik ya. Jadi nggak hanya bilangan bulat tapi juga termasuk bilangan desimal. Untuk lebih akuratnya seperti itu. Karena apa? Karena biasanya kalau tidak pakai koma beda 0 atau berapa pun itu angkanya dari si grade ini biasanya itu akan berbeda hasilnya. Seperti itu. Jadi kita ingin lebih lebih spesifik lah untuk mendapatkan nilainya. Jadi kita gunakan tipe data double. Oke. Lanjut. Untuk output nama dan nilai rata-rata kita mempunyai sort seperti kita namakan label out nama dot set text nama, label out nilai rata-rata dot set text double
toString rata-rata. Nah, di sini kita mempunyai sort untuk nilai bukan numerik atau nilai tidak di antara 0 sampai 100. Kita punya keterangan nih, ada if dalam kurung UTS lebih besar sama dengan 0 dan UTS lebih kecil sama dengan 100 dan TM lebih besar sama dengan 0 dan TM lebih kecil sama dengan 100 dan UAS lebih besar sama dengan 0 dan UAS lebih kecil dari sama dengan 100. Untuk tanda dan kita menggunakan tanda dannya 2 ya. Ini fungsinya untuk apa sih sort yang ini? Untuk memberikan atau agar kita tahu keterangannya ada standarnya berapa, seperti itu ya. Di sini kita punya sort else, dimana shortnya adalah show message dialog dalam kurung 0 nilai tidak di antara 1 sampai 100 akan keluar error. Job option pen yaitu error message, ada text field nama lengkap, set.setText, text field uts.setText, text field tm.setText, tfuas.setText. Ini sort untuk menampilkan yang tadi saya bilang, kalau nilainya lebih dari 1 sampai 100. Kayak yang tadi kita contohkan, kita menggunakan nilai 110 misalkan. Nah, message-nya kan tadi tidak keluar ini kan, nilai tidak di antara 1 sampai 100. Karena kita buat codingannya atau sortnya diberi keterangan seperti ini, begitu. Jadi nggak keluar langsung error. Oke, untuk menghitung grade dan lulus, kita mempunyai sort if dalam kurung rata-rata lebih besar sama dengan 90, maka hasilnya lulus. Grade-nya A, label out hasilnya dot set dalam kurung hasil, label out grade dot set text grade. Dan jika rata-rata lebih besar sama dengan 80, rata-rata lebih kecil sama dengan 89, hasilnya lulus, grade-nya B. Next, kita punya else if rata-rata lebih besar sama dengan 70 dan rata-rata lebih kecil sama dengan 79, maka hasilnya lulus dan grade-nya C. Else if rata-rata 70, rata-rata lebih kecil dari 70, hasilnya tidak lulus, grade-nya D. Kenapa sih kita harus pakai else if ini? Apa sih fungsinya else if? Else if itu fungsinya untuk memberikan keterangan ketika banyak data yang saling sama gitu hasilnya. Misalkan outputnya itu kita pengen beda-beda, tapi yang kita input tuh sama. Untuk membedakannya itu else if bisa ya. Next, kita mempunyai button hapus, dimana
Metode untuk menghapus atau bersihkan itu ada text field nama lengkap .setText dalam kurung tanda kutip spasi tanda kutip tutup kurung titik koma. Tab uts.setText sama ya, cuman di sini kita ganti nama keterangannya aja. Nah, berikut ini kita mempunyai source dari text field tm. Di sini ada chart c sebenarnya eft.get keychar if tanda seru dalam kurung karakter .is digit c sama dengan k event fk backspace c sama dengan k event fk delete get toolkit beef job option pen show message dialog 0 masukkan angka 0 sampai 9 saja eft consume. Nah, kenapa tadi ketika kita memasukkan nilai bukan numerik melainkan abjad, bukan angka maksudnya ya, itu kan tadi keluar message kan ada tulisan masukkan angka 0 sampai 9 saja, karena di sini kita sudah atur tapi sudah kita buatkan, kita kasih keterangan kalau nilainya itu di input harus menggunakan numerik atau angka bukan abjad, seperti itu. Nah, di sini kita punya metode lagi tentang dalam untuk simpan tadi ya. Sini ada string hasil sama dengan nama tanda petik plus label out nama .get text dalam kurung plus dalam kurung slash n. Jadi ini tuh kayak start untuk nembong hasil yang akan disimpan. Jadi dimana kita udah input, maka outputnya kita juga harus bikinkan simpan. Dan lanjutnya kita punyai text field uts. Di sini kita punyai sistem out println ift get kode if f dot get key kode sama dengan 10, integer v sama dengan integer dot value of tf uts get text if dalam kurung v lebih besar 100, job option pen sama message dialog 0 angka 0 sampai 100. Jadi ini tuh sama aja outputnya ya, karena di sini ada sistem out println. Jadi seperti itu ya kita buat dalam bentuk shortnya. Dan ini variabel yang telah dideklarasikan di atas. Ada private java.swing label grade, ada private java swing label nilai rata-rata, dan lebih banyak lainnya ya. So jangan pernah bosan untuk belajar.
kita semua sama. Saya pun belajar dari nol. Jika kamu memandang video ini tuh terlalu rumit atau seperti apa, kita coba bareng-bareng belajar bersama. Pasti bisa ya. Oke, jadi itulah kurang lebih demo dari saya tentang aplikasi sederhana ini. Aplikasi ini digunakan untuk penentuan nilai data mahasiswa ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.